Halo, perkenalkan saya Ali. Kembali lagi pada tutorial seputar wudhu. Jadi saya pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah tutorial atau sekedar sharing terkait eksplorasi saya pada modul terkait HRD. Oke, jadi untuk video kali ini saya memiliki skenario tersendiri untuk yang HRD ini. Jadi skenario ini seperti ini. Jadi PT Juhra Tempes atau perusahaan yang saya daftarkan dalam aplikasi Wudhu ini membuka sebuah lowongan untuk posisi analis. Perusahaan akan menerima hanya 1 orang dari sekian banyak kandidat. Asumsikan terdapat seorang bernama Budi yang apply posisi tersebut dan telah berhasil mengikuti berbagai tahapan rekrutmen hingga penandatanganan kontrak. Setelah diterimanya seorang kandidat, HRD perlu mengisi informasi data kandidat tersebut dalam data info. Oke, jadi flow secara garis besarnya adalah dari pihak HRD memerlukan melakukan create job position baru yang jika belum terdaftar ya untuk posisi analis. Lalu dari sisi Budi, dari aplikannya atau kandidatnya apply via website, jadi kita memerlukan modul website dan saya sudah menginstalnya karena kan kebutuhan untuk instalasi tema yang pada video sebelumnya. Lalu yang selanjutnya melakukan proses application, itu ada di modul yang terkait HRD itu bernama modul rekrutmen. Lalu setelah sudah, kita langsung create employee tersebut. Jadi dari kandidat Budi menjadi sebuah employee yang bernama Budi. Oke, kita mulai skenario. Jadi pertama yang harus kita lakukan di sini ada beberapa modul, tapi ada modul yang saya belum install. Oke, ini kita cek dulu apa aja sih yang belum. Apakah di sini ada modul HRD? Kita cek dulu. Oke, tidak ada. Kita coba group by kategori. Oke, kita cek yang berkaitan dengan HRD itu apa ada. Oke, ternyata tidak ada dikategorikan ya. Jadi HRD ya. Oh, nah ini dikategorikan menjadi employees. Jadi mungkin itu dalam artian ini modul-modul yang berkaitan dengan employees. Dan kita tahu HRD cukup berkaitan dengan karyawan-karyawan. Jadi ini ada beberapa kategori dan apabila saya lihat di sini kategori di sini cukup sangat relate dengan modul-modul yang biasanya hadir di sebuah platform HRIS atau Human Resource Information System. Oke, jadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yang saya fokuskan di sini adalah proses rekrutmen. Jadi kita perlu install rekrutmen. Oke, setelah kita install, kita cek dulu apakah ada modul-modul yang berkaitan dalam skenario yang saya gunakan. Loading. Oke, sepertinya hanya rekrutmen saja ya. Yang terpenting ada rekrutmen dan employees. Dan employees ini saya sudah daftarkan, saya sudah install untuk kegunaan eksplorasi pada video-video sebelumnya. Coba cek lagi, memastikan. Coba cek. Oke, udah ada rekrutmennya.
Oke, jadi sebelum saya lanjutkan, kita cek dulu skenario awal. Oke, perusahaan ingin membuka lowongan untuk posisi analis. Oke, jadi pertama kita perlu membuat user baru ya. Kita ganti dulu, kita switch. Oke, kita ganti ya, jadi namanya itu tim. Ini merupakan orang HR dalam website ini. Jadi kita mulai ke recruitment. Oke, dari data yang telah saya gunakan untuk informasi sebelumnya tuh saya sekedar informasi bahwa saya telah menggunakan demo data dan ini data yang sudah ada ya. Jadi di sini dapat dilihat beberapa job position yang telah ada dan ternyata saya belum ada posisi untuk analis. Oke, jadi kita create baru. Oke, namanya analis. Oke, setelah create. Oke, sudah ada. Oke. Bisa diklik edit di sini. Oke. Oke, ini ada informasinya. Oke, jadi kita bisa melakukan setup terlebih dahulu. Departemennya kita asumsikan itu di departemen R&D. Terus recruitment responsible-nya adalah HR yang saya gunakan, Tina. Itu jumlah orang yang diterima berdasarkan skenario yang telah dibuat itu ada 1 orang. Oke, job description-nya kita coba isi bertanggung jawab business marketing. HR responsible juga dari Tina HRD juga. Oke, kita save. Oke, di sini kita udah membuat posisi baru, dan kita udah memberitahu bahwa kita membutuhkan 1 orang baru. Kita balik lagi. Oke, bentar. Oke, seperti ini sudah. Oke, kita masuk ke skenario selanjutnya, yaitu kita masuk ke dalam website di mana ada seorang Budi. Coba kita cek untuk websitenya. Oke. Coba cek dulu. Oke, ternyata terdapat kesalahan bahwa saya baru mengetahui kita perlu melakukan konfigurasi lebih lanjut dulu apabila kita baru menginstal modul recruitment itu, bahwa kita harus melakukan integrasi dari modul recruitment ke modul website. Jadi kita perlu pindah akun dulu. Ini kita menggunakan akun akun admin. Oke. Nah, kita masuk settings, lalu general. Oke. Nah, kita ke recruitment. Nah, di sini nih
kita belum melakukan centang di online posting. Kita online postingnya kita centang, lalu kita klik save. Jadi tadi masalahnya adalah karena saya belum mengaktifkan online posting ini, jadi job position yang saya telah buat tidak terpublish di website, bahkan tidak memberikan navigasi ke page job. Oke. Seharusnya sekarang sudah kita jual all, kita pindah ke HR. Oke, cek sekarang di websitenya. Buka. Nah, di sini sudah mulai buka, sudah ada navigasi job. Nah, tapi di sini sudah ada beberapa job yang ini dari database-nya sudah ada ya. Tapi yang saya baru buat ternyata tidak terpublish. Oke, kenapa bisa begitu? Kita coba cek dulu ke mana lagi. Kita masuk ke edit. Oke, ternyata masih di unpublish. Oke, coba klik, masih unpublish juga. Kita coba, kenapa masih unpublish? Gak bisa. Coba cek ya. Oke, saya harus memilih website yang mana yang akan dimasukkan. Oke, harusnya sudah. Coba saya. Kita sudah memilih ya tadi yang website. Oke, di sini kita tinggal klik jadi publish. Kita coba cek lagi ya. Oops. Oke, sudah ada. Oke, sudah ada. Oke, coba kita simulasikan seseorang mengakses websitenya. Oops. Oke, di sini dalam keadaan belum sign in ya, contohnya user masuk website kita tuh seperti ini kan. Kita masuk ke job, ke analis. Oke, coba kita apply. Oke, terdapat form yang perlu diisi, kita coba isi ya. Berdasarkan skenario-nya, namanya adalah Budi. Budi@gmail.com. Coba kita kirim resume-nya, kita isi ini aja. Kita submit. Oke. Ini terdapat sukses, notifikasi sukses. Kita si Budi sudah melakukan melamar dalam website kita. Oke, coba sekarang kita masuk sebagai HR lagi. Tina, oke. Harusnya saat ini di job application-nya sudah bertambah ya. Oke, kita cek. Kita cek application-nya. Bukan ada orang. Oke, di sini
dapat dilihat sudah ada Budi. Coba kita cek, klik detail. Oke, ini cukup detail. Ini dia memberikan, ini tadi saya mengirim resumenya adalah ini hanya sebagai dummy. Oke, jadi kita balik lagi, kita cek lagi skenario-nya apa lagi. Oke, kita sudah berhasil, si Budi sudah melamar dan dia berlanjut ke, diasumsikan berlanjut ke interview pertama. Jadi untuk sekedar informasi, kita bisa mengklik di sini, jadi memindahkan tahapan. Oke. Oh iya, dan kita juga bisa menolak. Tapi dalam skenario ini kita asumsikan si Budi ini sangat baik dan dia lanjut terus. Dan ini ada shortcut lain gimana caranya kita memindahkan si Budi ini, tahapannya langsung pindah. Kita seperti ini, kita drag and drop saja second interview. Lalu apabila kita ingin mengedit informasinya, misal seperti ini, kita memberikan apresiasi misal terhadap interviewnya gitu. Kita bisa klik, terus kita save. Coba lagi, misal si Budi udah oke, masuk ke kontrak proposal. Nah, di dalam kontrak proposal ini bisa kita atur juga yang tadi, misal kita memberi si Budi ini meminta ekspektasi gajinya adalah 100. Ini kurang tahu saya apakah ini menggunakan dolar atau rupiah. Misalkan ini dolar, misal $500. Oke, yang kita tawarkan 400 ini. Boleh kan 450. Save. Dan di sini bisa menjatuhkan meeting terhadap interviewnya. Tapi diasumsikan kita sudah oke saja. Ini untuk sekedar memperlihatkan saja sih. Nah, di sini kita bisa mengatur beberapa schedule untuk interviewnya. Ya, kondisinya adalah otomatis adalah HR yang memprosesnya dan si Budinya. Kita balik lagi ke application. Dan misal setelah kontraknya dia udah oke juga, kita bisa klik kontrak sign. Kita klik, ada kontrak sign. Oke, kita cek. Oke, sudah tidak ada lagi application yang sedang diproses. Oke, sekarang sudah di kontrak di sign. Dan di sini kita cek. Salah. Nah, tadi di sini kita cek, kita bisa melakukan, dikarenakan si Budi awalnya merupakan seorang kandidat, sekarang kita jadi Budi ini sebagai employee, jadi kita bisa create employee. Oh iya, ini dapat kita lihat nih, ini adalah proses yang kita telah lakukan. Ini ketika kita merubah dari initial qualification jadi first interview, kita memindahkan tadi itu, kita langsung memberikan notifikasi kepada pihak terkait si Budi bahwa ini nih langsung dikirim ya, udah secara by default otomatis mengirimkan email seperti ini tampilannya. We just review, congratulations, akan dikontak oleh Tina. Ini cukup canggih ya. Oke, jadi kita cek dulu. Setelah diterima seorang kandidat, HRD perlu mengisi informasi data kandidat dalam data employee. Oke, berarti kita
membutuhkan meng-create data employee-nya. Kita coba create. Oke, di sini kita dapat lihat nih bahwa di sini kita bisa menambahkan fotonya, dan di sini informasinya sudah ditaruh semua ya. Dan job position sama departemennya sudah menyesuaikan sama yang awal tadi. Oke, kita oke aja deh. Job title misalnya di associate. Manajernya kita pilih salah satu aja. Nah, ini kita bisa memilih working hours-nya itu 20 jam per week atau berapa, bisa kita atur. Time zone-nya kita bisa atur juga. So, ATC GMT 7. Oke, di sini dapat mengisi berbagai macam master data untuk master data, maksudnya data-data employee untuk si Budi, personal information-nya. Oke, bisa diisi. Lalu ini ada HR setting, ada related users sama siapa. Oke. Lalu kita bisa memberikan tag semacam tag gitu, apakah itu siapa sih, kita bisa jadi sales atau trainer atau employee, kita jadi employee aja. Kita coba save. Oke, jadi Budi ini udah menjadi sebuah employee ya. Kita coba cek sekarang employee, apakah ada Budi sekarang. Oke, sekarang sudah ada Budi. Jadi kandidat tadi menjadi Budi. Kandidat tadi menjadi sebuah employee karena dia sudah berhasil. Si Budi ini sudah lolos dalam tahap interview. Oke, dan dapat dilihat sekarang unhired employees. Karena setelah kita si Budi kontraknya udah assign, kita membuat menjadi employee itu yang menandakan bahwa applicants tadi menjadi seorang employee dan statusnya menjadi hired employee.